Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sebelumnya jangan lupa buat like, komen, dan share. Oke, dan jangan lupa buat subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang fase adaptasi bayi baru lahir. Nah, ini tuh langganan ya, keluar di soal-soal UKOM. Lumayan lah, bisa bener 1 atau 2 nomor ya teman-teman. Oke, seperti yang selalu aku tekankan pada teman-teman sebelumnya, sebelum masuk ke soal, kemudian kita mengerjakan, kita jangan lupa ya buat selalu review materi-materinya. Biar kalau misalnya si pembuat soal itu ngubah-ngubah soalnya di berbagai bentuk, maksudnya jadi tuh kayak gimana ya, teman-teman tuh nggak bingung gitu loh kalau udah tahu materinya, udah tahu konsepnya gitu ya teman-teman. Aku nggak menuntut teman-teman buat hafal, cuma kita pahami ya teman-teman gitu. Oke, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Oke, langsung aja ke materinya. Jadi, pada waktu kelahiran, tubuh bayi baru lahir itu mengalami adaptasi ya teman-teman. Nah, bayi baru lahir itu membutuhkan asuhan yang dapat meningkatkan kesempatan menjalani masa transisi dengan baik. Nah, periode transisional itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Nah, sebenarnya ada referensi yang bilang kalau ada fase reaktivitas 1, fase tidur, fase reaktivitas 2, dan yang keempat itu tuh pasca transisi. Nah, tapi kali ini aku mau bahas yang fase reaktivitas 1, fase tidur, dan fase reaktivitas 2. Gitu ya teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu bedanya bisa jawab dulu di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya belum, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, yang pertama nanti aku mau bahas fase reaktivitas pertama, yang terus kemudian fase tidur, fase reaktivitas kedua, dan nanti di akhir slide sebelum soal aku akan ngasih tips trik buat ngafalinnya gimana sih gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, yang pertama fase reaktivitas 1. Kadang kalau misalnya lihat bacaan panjang gini kan teman-teman males tapi kita telah pelan-pelan ya teman-teman. Oke, jadi fase reaktivitas pertama ini berakhir pada 30 menit pertama setelah kelahiran. Oke, aku garis bawah ya, berakhir pada 30 menit pertama setelah kelahiran. Misalnya ada soal kayak gini, ibu baru saja melahirkan bayinya 7 menit yang lalu, termasuk fase apakah itu? Masuknya ke fase reaktivitas 1. Misal lagi nih, ibu baru saja melahirkan bayinya misalnya 20 menit yang lalu, masuk ke fase apa tuh? Masuknya ke fase reaktivitas 1. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Oke, kemudian kita cek karakteristik pada periode atau fase ini apa sih? Nah, yang pertama, denyut nadi apikalnya berlangsung cepat dan iramanya tidak teratur. Yang kedua, frekuensi pernafasannya mencapai 80 kali per menit. Kemudian yang ketiga, pada fase ini bayi dalam posisi sadar penuh atau alert, baik untuk dilakukan bonding attachment. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian next selanjutnya kita ke fase tidur. Jadi bukan urutannya tuh bukan fase reaktivitas 1, reaktivitas 2, fase tidur bukan. Tapi justru fase tidur ini ada di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Jangan sampai ketukar-tukar, oke? Kemudian fase tidur. Fase tidur adalah fase yang dimulai dari 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Ini ya teman-teman aku garis bawahi, setelah 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Apa sih karakteristik periode ini? Nah, karakteristiknya yang pertama, frekuensi pernafasan dan denyut jantung menurun kembali ke nilai dasar ya. Menurun ya teman-teman. Kemudian yang kedua, bayi tidur dan tidak banyak respon. Jadi misal nih, ibu baru saja melahirkan bayinya 3 jam yang lalu, masuk ke fase apakah itu? Fase tidur. Kemudian lagi, ibu baru saja melahirkan bayinya 25 menit, berarti masuknya ke fase reaktivitas 1 karena 20 menit kan fase reaktivitas 1 itu kan 30 menit. Kalau fase tidur itu 2 sampai 4 jam ya. Jadi 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Seperti itu ya teman-teman.
Kemudian di sini fase tidur adalah banyak tidur dan tidak banyak respon. Gampang banget ya cara bedain fase tidur ya dari karakteristiknya. Kemudian selanjutnya ada fase reaktivitas 2. Apa sih fase reaktivitas 2? Jadi fase reaktivitas 2 adalah fase 4 sampai 6 jam setelah kelahiran. Ya teman-teman, nanti kita cari tahu perbedaan dari tiganya agar teman-teman gampang untuk memahaminya gitu ya teman-teman. Kemudian karakteristik periode ini antara lain, yang pertama, bayi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Yang kedua, bayi tertarik untuk makan dan harus didorong untuk menyusu. Oke. Misal misalnya ibu baru saja melahirkan bayinya berapa nih? 5 jam yang lalu, berarti masuknya ke fase reaktivitas 2. Seperti itu ya teman-teman contohnya. Kemudian ini aku garis bawahi ya, bayi tertarik untuk makan dan harus didorong untuk menyusu ya. Oke, next kita ke tips triknya. Gimana sih cara tips triknya? Kalau aku, karena karakteristiknya mungkin teman-teman misalnya saking banyaknya materi, jadi teman-teman mungkin lupa untuk menghafalnya, kita hafalkan saja ininya ya teman-teman, waktunya ya. Oke, kemudian fase reaktivitas pertama, fase reaktivitas 1 itu 30 menit setelah kelahiran. Oke, paham ya teman-teman, 30 menit setelah kelahiran. Kayaknya bentar. Oke, mohon maaf teman-teman, ini aku nulisnya kurang ini. Jadi fase reaktivitas pertama ini 30 menit pertama setelah kelahiran, kurang tulisan ini ya teman-teman. Aduh, bentar. Yang ini kurang tulisan pertama. Ya, 30 menit pertama setelah kelahiran. Kemudian fase tidur. Fase tidur adalah 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Kemudian fase reaktivitas kedua adalah fase 4 sampai 6 jam setelah kelahiran. Jadi tahu ya teman-teman bedanya. Kalau fase reaktivitas 1 30 menit pertama setelah kelahiran, kalau fase tidur 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Kemudian fase reaktivitas 2 adalah fase 4 sampai 6 jam setelah kelahiran. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Buat teman-teman bisa ini ya teman-teman, dicoba jawab dulu di kolom komentar. Oke, kalau sudah kita bahas bareng-bareng. Oke, selalu aku tekankan ya sama teman-teman, kalau menjumpai soal UKOM kita baca pertanyaannya terlebih dahulu, kemudian kita scanning. Misalnya nih kasusnya tuh panjang banget, kita lihat data apa sih yang kira-kira menunjukkan ya dari soal yang ditanyakan gitu ya. Oke, kita baca. Fase apakah yang terjadi pada bayi tersebut? Yang ditanyakan adalah fase. Oke, kita baca. Nyonya F melahirkan secara spontan 6 menit yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan didapatkan hasil bayi menangis keras, warna kulit kemerahan, DJJ 130 kali per menit dan gerakan aktif. Kita lihat di sini 6 menit. Tadi 6 menit termasuk apa teman-teman? Oke, jelas banget ya, fase reaktivitas pertama ya. 30 menit pertama setelah kelahiran. Setelah lahir. Oke, untuk yang opsi A jelas bukan ya, nggak ada ya. Fase istirahat, fase tidur bukan ya teman-teman, karena fase tidur ini adalah 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Oke, kemudian yang C, fase reaktivitas pertama, jelas betul ya opsinya, jawabannya adalah opsi C. Kemudian yang D, fase reaktivitas kedua. Fase reaktivitas kedua itu adalah fase 4 sampai 6 jam setelah kelahiran, berarti bukan. Kemudian yang E, fase transisional. Bukan ya teman-teman. Oke, fase transisional itu kan terdiri dari fase reaktivitas pertama, fase tidur, fase reaktivitas kedua. Dan ada referensi lain yang mengatakan yang keempat ada fase pasca transisional gitu ya teman-teman. Kita hafalkan yang 3 ini ya.
Kemudian soal selanjutnya, boleh teman-teman coba jawab dulu, boleh di skip dulu videonya. Oke, kita bahas bersama. Oke teman-teman, ini soal yang dua soal ini, soal yang sebelumnya apa yang ini ya, aku lupa. Ini tuh udah aku cantumin di grup Telegram. Buat teman-teman yang mau gabung grup Telegramnya, bisa klik di deskripsiku di bawah ya teman-teman. Di situ aku sharing soal-soal jadi berupa polling gitu, buat teman-teman bisa gabung gratis ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya nih teman-teman masih salah, bisa dicek lagi ya, ditonton lagi video di YouTube aku, dicek bagian mana sih yang masih salah, kemudian direview soal-soalnya, direview materi dan soalnya gitu ya teman-teman. Itu adalah tips trik belajar yang lebih efektif ya teman-teman. Atau kalau misalnya ini aja, teman-teman bisa tonton videoku, misalnya teman-teman tonton video yang fase adaptasi bayi baru lahir dulu, kemudian kalau misalnya sudah paham, teman-teman bisa lihat di grup ya, di grup ya tentang hukum bidan. Di situ udah banyak banget soal di sana ya, berupa polling, kemudian teman-teman coba jawab. Kalau sudah benar berarti teman-teman sudah paham. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita bahas ke soalnya. Mohon maaf ya, barusan ada iklan sedikit. Oke. Apakah fase yang sedang dialami bayi tersebut? Yang ditanyakan adalah fase. Oke, kita baca soalnya. Nyonya T baru saja melahirkan 5 jam yang lalu, ditolong oleh bidan di puskesmas. Bayi lahir dengan menangis kuat dan bernafas spontan. Saat ini bayi sedang dilatih untuk menyusu dan bayi tampak aktif untuk menyusu. Nah, DJJ-nya adalah 130 kali per menit dan frekuensi nafas stabil. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini kita garis bawah ini, melahirkan 5 jam yang lalu. Kemudian di sini dilatih untuk menyusu dan tampak aktif untuk menyusu. Kemana sih ini kira-kira jawabannya? Oke, kita bahas. Fase istirahat, jelas bukan ya teman-teman? Yang B, fase tidur. Oke, kita cek lagi ya. Fase tidur. Fase tidur ini adalah fase 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2-4 jam. Tadi kan 5 jam, berarti bukan ya teman-teman. Kita coret. Fase reaktivitas pertama, reaktivitas pertama itu kan 30 menit pertama setelah kelahiran, berarti bukan ya teman-teman, jelas. Kemudian yang D, fase reaktivitas kedua. Fase reaktivitas kedua kita cek yuk bareng-bareng. Fase reaktivitas kedua ini 4-6 jam setelah kelahiran. Karakteristiknya di sini bayi memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Dan yang kedua, bayi tertarik untuk makan dan harus didorong untuk menyusu. Ya, sesuai ya teman-teman dengan soalnya. Ya, tampak aktif untuk menyusu, berarti jawabannya adalah yang D. Yang E jelas bukan ya. Oke. Gampang banget kan teman-teman? Oke, sudah di slide terakhir. Nah, buat teman-teman, jangan lupa ya buat gabung di grup Telegram Ukom Bidan. Di sana aku menyediakan banyak soal tentang ujian kompetensi bidan. Oke, semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ke depannya. Aku selalu mendoakan yang terbaik buat teman-teman. See you next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.